orang itu menang aja. Mungkin dia hilaf, saudara-saudara. Apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan, dan kau akan dibersihkan pasti. Saya lihat ada jaket oranye, itu jaket berapa? Ini jaket oranye untuk Jokowi. Ya, kami sudah punya Jokowi KW-nya. Kalau misalnya KPK tidak bisa, biar kami aja lah yang akan menangkap Jokowi. Terima kasih. Dan kita sekarang banyak istilah nepalkan ya. Kalau KPK tidak bisa menangkap Jokowi, berarti kita rakyat yang akan nepalkan Jokowi. Jokowi bagaimana bicara soal pengadilan, bicara soal hukum. Kasus Jokowi 72 miliar dilaporin. Sampai hari ini nggak ada jalan. Lu bicara soal apa? Silakan apa silakan. Dan mereka mendapat perintah dan mereka store kepada Jokowi. Kenapa dibiarkan saja oleh KPK? Banyak yang sudah melaporkan, banyak koruptor yang tersangka menyampaikan bahwa ujung-ujungnya setoran kepada mantan Presiden Joko Widodo. Ya, kita akan memberikan pressure kepada KPK untuk bisa bergerak dengan tegas menangkap Jokowi dan antek-anteknya. Ngeri-ngeri sedap, Jokowi sedang panik total. Bukan panik yang bisa ditutupi dengan senyum tipis atau pidato penuh slogan si pria Solo, kawan-kawan. Ini panik yang merayap dari dalam, membuatnya tak bisa tidur nyenyak, membuat perhitungan politik berputar-putar tanpa henti. Jika tuduhan korupsi yang selama ini digaungkan para tokoh, pengamat, dan aktivis ternyata terbukti, maka rompi oranya bukan lagi ancaman di kejauhan. Itu sudah berdiri di depan pintu. Ia tahu betul betapa tipisnya lapisan perlindungan politik ketika arus berubah. Dulu, ia merasa aman di balik jasa besar dan stabilitas. Sekarang, stabilitas itu mulai retak dan jasa besar tidak lagi cukup untuk menutupi jejak yang semakin terang. Apakah ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti? Dinasti politik itu kalau kita menunjuk keluarga kita untuk menjabat. Misalnya, saya menunjuk anak saya jadi menteri. Dan saya sudah sampaikan, saya tidak akan kampanye untuk anak saya. Presiden boleh Pak Jokowi ini liciknya setengah mati. Dia prepare semua, dia well develop semua berbagai trajektori politik masa depan yang akan dihadap. Saya bukan karena nggak suka Jokowi hari ini, bukan karena saya sudah tidak suka kepada berhala saya ini, tapi kalau kita lihat semua konstruksi perkara yang dikenakan kepada orang-orang pada masanya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya didesain untuk kemudian bisa melempangkan karpet merah kepada dia atau keluarga. Seluruh investasi buruk selama 10 tahun Jokowi harus ditelan oleh Prabowo. Udah di sini sebetulnya tuh kemarahan publik. Udah di sini ketidakadilan, di sini ketidakjujuran. Sekali Prabowo datang bicara, dia langsung sampai di hidung. Maka Presiden ditenggelamkan oleh Mas Ifai. Apakah IHSG drop kemarin gara-gara kebijakan Prabowo? Ya, sinyalnya di situ. Tapi ini akumulasi dari pemalsuan dokumen, dari goreng-goreng saham tuh selama 10 tahun. Apakah hutan yang di Sumatera itu hancur gara-gara 1 tahun Prabowo? Ya. Tetapi dia akumulasi dari 10 tahun dibiarkan oleh Presiden Jokowi. Artinya selama 10 tahun tidak ada etos republikanisme. Yang ada adalah etos kerajaan. Jadi kita hidup di dalam bentuk republik without republikanisme ethics. Selama bertahun-tahun, banyak pengamat politik dan aktivis anti korupsi sudah memperingatkan era Jokowi menjadi ladang subur bagi para koruptor kelas kakap. Bukan korupsi kecil-kecilan yang mudah ditangkap untuk dijadikan tontonan, melainkan korupsi yang sistematis, terstruktur, dan dilindungi. Proyek-proyek besar digelontorkan, anggaran triliunan mengalir, tetapi hasilnya seringkali jauh dari yang dijanjikan kepada rakyat. Yang kecil ditangkap, difoto, dijebloskan ke penjara. Yang besar dilindungi, digeser posisinya, atau bahkan diberi jabatan baru. Hukum menjadi selektif, keadilan berubah menjadi teater, rakyat hanya menjadi penonton yang terus-menerus dirugikan. Uang rakyat yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesejahteraan justru mengalir ke kantong-kantong yang sudah gemuk. Sementara itu, petani tetap kesulitan, nelayan tetap miskin, buruh tetap tercekik, dan generasi muda semakin sulit mencari pekerjaan layak. Semua itu terjadi di bawah bayang-bayang pembangunan yang diklaim berhasil. Tapi pembangunan untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. Sedangkan sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi.
korupsi di era Jokowi telah jauh melampaui korupsi di era-era sebelumnya. Beberapa kasus besar, contohnya kasus PT Asabi 23,74 triliun, Jiwasraya 300,7, EKTP 2,3, TPP 37,8, kasus COVID 1,02, kasus BTS 8 triliun, total kerugian negara 93,32 triliun. Ini fenomena gunung es. Ya, teman-teman, anehnya penelitian Roy Suryo dan Dr. Tifa soal jasa Jokowi hakim tinggi hanya fotokopi kok. Ya, jadi teman-teman, dalam polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang sampai detik ini menjadi pertanyaan besar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tentu dalam hal ini bahwa memang kita melihat kasus ijazah yang viral di media sosial ini, kita tahu bahwa ini merupakan dugaan-dugaan dari para tersangka terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang sampai detik ini belum ada titik terang, belum ada kejelasan yang secara signifikan dari tergugat ijazah mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Ya, jadi hal ini teman-teman membuat geger publik terkait dengan temuan-temuan para tersangka ini dalam ijazah mantan Presiden Joko Widodo, terutama ya di foto ijazah dari mantan Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, di mana ditemukan di ijazah tersebut menggunakan kacamata. Hal ini menjadi pertanyaan yang cukup serius yang sering dipertanyakan oleh publik terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Ya, menurut mereka menilai bahwa ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu adalah ijazah orang lain, bukan ijazah Jokowi. Ya, jadi tentu dalam hal ini bahwa memang ya ini harus ada bukti yang kuat terhadap tuduhan mereka dalam ijazah Jokowi yang mereka tuduhkan tersebut, yang menyatakan 99,9% adalah palsu. Ya, jadi kita melihat langsung teman-teman, dikatakan bahwa guru besar hukum pidana sekaligus Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta Binsar Gultom menyoroti metode yang digunakan dalam meneliti terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, menyoroti dan mereka menilai bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh Suryo dan Tifa Jiwa alias Dr. Tifa menurut Binsar, kesimpulan mengenai keaslian suatu dokumen seharusnya dibangun melalui pemeriksaan terhadap dokumen asli yang mempertanyakan validasi hasil penelitian apabila analisis hanya dilakukan terhadap salinan atau fotokopi. Ya, ini juga yang Pak Jokowi rupanya yang dipersoalkan. Ijazahnya katanya palsu. Siapa bilang palsu? Oh, hasil penelitian. Oh, kalau penelitian, ujar Binsar dikutip dalam. Ya, kemudian mempertanyakan apakah peneliti yang dijadikan dasar tuduhan benar-benar menggunakan dokumen asli. Jika tidak, maka ijazah terkait tidak bisa dibilang palsu dengan baik itu saja. Ya, jadi ini seorang hakim teman-teman menanggapi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh tersangka Roy Suryo dalam ijazah Jokowi. Menurut dari hakim tersebut menyampaikan bahwa ini tidak bisa disimpulkan ijazah Jokowi atau orangnya adalah palsu kalau yang asli tidak divalidasi atau diverifikasi. Apakah ijazah asli tersebut sudah diverifikasi atau sudah divalidasi, baru dinyatakan itu semua benar. Nah, jadi ini salah siapa? Adanya asli enggak yang diteliti? Oh tidak, hanya fotokopi loh, kok dibilang palsu. Ya, menurut Binsar, ini seorang hakim tinggi teman-teman menilai bahwa dalam ilmu hukum maupun pembuktian di pengadilan, kualitas objek yang diperiksa menjadi aspek penting untuk menentukan nilai suatu kesimpulan. Ya, selain menyoroti metode penelitian, ia juga kembali mengingatkan bahwa pihak yang menuduh memiliki kewajiban membuktikan dalil yang diajukan. Dalam pandangannya, tuduhan mengenai pemalsuan dokumen tidak cukup hanya didasarkan
pada hasil analisis yang belum tentu menggunakan objek asli. Menurut dari pembuktian harus dilakukan melalui mekanisme hukum dengan menghadirkan alat bukti yang dapat diuji secara objektif. Hingga saat ini tidak dapat putusan pengadilan yang menyatakan ijazah mantan presiden tersebut palsu. Universitas Gadjah Mada juga telah berulang kali menegaskan keaslian ijazah milik Jokowi. Namun keaslian ijazah Jokowi sendiri masih menjadi perdebatan hingga menjadi polemik hukum. Salah satunya untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa, keduanya harus berhadapan dengan aparat karena tuduhan mencemarkan nama baik lewat tuduhan ijazah palsu ke Jokowi. Ya, jadi teman-teman, itulah tanggapan dari seorang hakim tinggi tersebut terhadap tuduhan para tersangka ini, yaitu Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Tentu dalam hal ini bahwa memang kita melihat bahwa ketika seorang hakim tinggi menyampaikan pandangannya seperti apa pandangannya dalam pandangan hukumnya dalam kasus dalam tuduhan para tersangka tersebut dalam ijazah Jokowi. Jadi teman-teman, bahwa memang sah-sah saja apa yang disampaikan oleh mantan hakim tinggi tersebut yang menyatakan bahwa ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo dari hasil analisis dari para tersangka tidak bisa disimpulkan bahwa itu palsu atau disebut adalah palsu. Tapi bagaimana dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh para tersangka, teman-teman, terkait dengan penemuan-penemuan mereka terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo? Tentu dalam hal ini bahwa ini tidak bisa mestinya yang asli ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini harus dibuktikan secara nyata atau secara terbuka di hadapan para tersangka, baru benar-benar ini bisa clear. Jadi teman-teman, itu saja. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.